Di tengah kesibukannya mengajar di Pondok Pesantren Nurul Muhibin, Guru Ahmad Syuhada Al-Alabi tetap menyempatkan diri menulis kitab. Hingga kini, sedikitnya sudah ada 10 kitab yang ia tulis menggunakan bahasa Arab Melayu. Salah satu yang paling dikenal adalah Ad-Durrun Nafis, kitab yang membahas ajaran tauhid dan lahir dari kegelisahan atas perbedaan pandangan di kalangan ulama. Lalu bagaimana perjalanan penulisan kitab tersebut? Simak perbincangan lengkapnya dalam podcast berikut ini. Jadi Pak, Ulun itu pernah membaca buku karyanya Maman Suherman. Beliau itu penulis buku kontemporer lah, biasa dipanggil Kang Maman. Judul bukunya itu Aku Menulis Maka Aku Ada. Nah, aku menulis maka aku ada. Mungkin apakah redaksi itu yang menjadi salah satu motivasi Pian untuk menulis berbagai kitab, bahkan tadi ada sampai 10 kitab. Nah, di sini mungkin Pian bisa menjelaskan motivasi Pian untuk menulis buku itu seperti apa sih? Bisa dijelaskan ke pemirsa Radar Banjarmasin. Iya. Tapi sebelumnya perkenalan dulu lah, perkenalan profil Pian dari mana, nama lengkap siapa, begitu Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nama kita Ahmad Syuhada. Ada nisbah di belakang Al-Alabi karena untuk mengenang pada Tuan Bahari orang Rabiu ada. Kemudian kita lahir sekitar tahun 82. Nah, halus di waktu kecil kita di daerah Pinanghabang, Danau Cermin situ di daerah Amuntai. Kemudian tahun 95-98 sanawiyah, setelah sanawiyah ke pondok. Sampai sekarang di pondok Pesantren Nurul Muhibin ini. Dari tahun 98. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Aktif mengajar berarti di Pondok Pesantren Nurul Muhibin? Nurul Muhibin, iya. Sampai sekarang berapa tahun itu sudah kan? Seumur 28 tahun? Nah, ada 28 tahun. Mungkin bisa dijelaskan tadi Pak, motivasinya menulis kitab-kitab sampai 10 kitab. Itu jumlah yang sangat banyak tuh Pak, dan tidak gampang menulis kitab itu. Jadi, untuk masalah kitab ini sebenarnya yang kita tulis ini, kita tidak menulis tulisan kita sendiri. Kebanyakan kitab-kitab ini kan, beberapa kitab ini. Nah, ya, seperti ini misalnya. Nah, ini kitab Qaulul Mubin, kita mentaklik kitab yang telah ditulis oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Jadi kita menulis ini mengomentari tulisan beliau dahulu itu kan, kita carikan rujukan-rujukannya, yalah. Atau ada kata-kata yang agak kurang jelas, bisa kita jelaskan kan, agar lebih bermanfaat lagi kitab ini. Nah, adapun dorongan kita menulis awal, dulu karena ada kejadian di kampung, yalah, kejadian di kampung, permasalahan tentang satu kitab lah, dulu di daerah Amuntai, kalau kita boleh sebut kitabnya itu Ad-Durrun Nafis. Nah, jadi polemik di Amuntai dulu, dan akhirnya macam-macam. Kemudian ada salah seorang ulama di Halabiyu yang menyuruh kita, kata beliau, mun ikam punya pendapat, tulis. Artinya kalau antum punya ilmu lah, kalau kita bahasakan bahasa ini kan, tulis. Nah, di situ kita mulai menulis. Dari tahun 2003 kita mulai menulis, meneliti kitab Durrun Nafis itu. Nah, alasan awal itu kenapa? Nah, agar orang yang menyalahkan kitab Durrun Nafis itu dahulu bisa mempertimbangkan kan, karena ada rujukan-rujukannya. Jadi sempat ada pro dan kontra gitu Pak? Ada sempat pro dan kontra tentang kitab Durrun Nafis ini. Alhamdulillah setelah terbit itu agak berkurang. Sampai untuk ini mungkin, untuk saat ini mungkin agak hilang sudah. Nah, dari masyarakat itu sudah biasa aja lah. Pro dan kontranya itu lebih kepada isi bukunya atau pendapat-pendapat atau seperti apa Pak? Pro kontranya itu ada sebagian guru yang
di kampung kita itu kan nang mengajarkan kitab itu. Sedangkan kitab ini kan sudah di blacklist lah ibaratnya oleh para tuan guru di Amuntai kan. Nah, sehingga terjadi seperti itu. Terjadi pro dan kontra. Akhirnya dari kegelisahan pribadi dia melihat ada keluarga yang ini paman, abah tidak bersesuaian pendapat kan? Ya, berbeda pendapat. Nah, sudah ada nang sembahyang, ada yang ke masjid sini, ke masjid situ, sudah ini bukan sini, bukan situ kan. Nah, jadi kita mengambil inisiatif untuk menulis. Nah, mudah-mudahan kan yang belajar terlanjur belajar kan tidak salah mempelajarinya, yang menyalahkan kan insaf, maksudnya sadar, ini orang ada rujukannya. Gitu. Berarti kitab Darul Nafis itu tulisan pertama pian? Pertama. Boleh ditunjukkan Pak yang mana kitabnya? Ini kitab Darul Nafis ini dulu waktu awal dicetak tahun 2011, nah ada hilap ini 2011, masih dalam bentuk fotokopi. Nah, seperti ini. Ini berarti sekarang versi terbarunya Pak ya? Nah, ini versi yang awalnya ini. Awalnya itu 2011. Awal menulisnya kan mulai mengumpulkan bahan-bahan itu 2003. 2011 baru terbit. Cukup panjang Pak. Panjang. Apa yang membuat panjang? Apakah kesulitan mencari referensi atau bagaimana Pak? Jadi kenapa sulit dulu ini? Kita ingat tahun 2003 itu tidak seperti zaman sekarang ini. Era digitalisasi. Banyak buku-buku PDF. Iya. Ya kan? Betul. Nah, dulu buku konvensional, ini buku-buku yang seperti ini aja dibaca. Jadi yang pertama jadi kendala waktu penulisan awal kita nulis ini. Nah, mencari referensinya, rujukannya. Tantangan utamanya. Jadi waktu mau menerbitkan ini tahun 2011 lah. Ya, tahun 2013 ini kan. Itu kita sempat dulu setelah terbit ini lalu minta kepada ada santri dulu, dia sekolah di Mesir, Azhar. Minta kitab ini. Minta kirimi sebagian rujukan. Harganya mungkin cuma 15.000. Cuma sampai ke sini 300.000 jadinya. Dulu Pak ya? Dulu. Jadi lebih mahal ongkos kirimnya daripada harga kitabnya. Itu. Saking sulitnya dulu kan. Sekarang kan PDF banyak. Iya. Gitu. Jadi kalau untuk nulis lebih mudah sekarang. Biasanya kalau kita mau nulis buku yang sampai untuk sekarang ini kan. Nah, kita kalau untuk mencari referensi itu bisa beli kitab itu sampai ke Mesir. Sampai ke Mesir. Ada emang sebagian patuhan lah atau kawan lah di Mesir itu yang dia dagang kitab, bisa carikan itu. Seperti kitab ini. Ini baru nih. Ya, sebulan datang di Mesir. Kalau secara singkatnya Pak, tentang apa sih sebenarnya isi buku dari Darul Nafis ini? Darul Nafis ini sebenarnya isinya tentang pembelajaran tauhid. Kalau orang-orang tua dahulu mengatakan seperti itu kan, pembelajaran tauhid. Jadi ada tauhid af'al, tauhid sifat, tauhid asma, tauhid zat. Bagaimana kita mengesahkan Tuhan. Bukan jadi Tuhan, bukan. Kalau orang belajar tauhid jadi Tuhan, ini selesai. Manunggal engkaulah Gusti. Nah, itu. Ya kan? Bagaimana kita mengesahkan Tuhan. Artinya bagaimana ketika kita melihat sesuatu, kita bisa ingat dengan Tuhan. Dan itu yang menguasai diri kita. Sehingga kehidupan kita ini menjadi tenang. Kan kalau kita ingat Tuhan, itu namanya zikrullah. Tuhan berfirman, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Tuhan, hati akan menjadi tenang. Ini kalau orang ngaji Darul Nafis, merasa jumawa, merasa lebih ilmunya lebih tinggi dari orang, lebih tinggi atau apa. Nah ini ada yang keliru berarti. Keliru dalam mengaji. Ada yang keliru. Kalau mengkaji kitab-kitab seperti itu sebenarnya harus didampingi dengan seorang guru kah atau bisa belajar sendiri, Pak? Jadi kalau pendapat kita kan tentang mempelajari Darul Nafis ini. Mempelajari Darul Nafis ini bagi yang tidak pernah belajar, ya ada usahlah belajar. Kenapa, Pak? Sebab
kan ini kajiannya beliau sendiri mengatakan diambil dari kitab-kitab yang tinggi. Sedangkan kapasitas akal kita mungkin belum bisa mencapai. Ya, kecuali misalnya ada guru kan, sebagian guru tuh nama ajarakan ke orang yang sudah jadi guru-guru. Nah, ini bisa cocok. Kalau guru ke murid belum, Pak ya? Kalau guru ke murid perlu dicek dulu muridnya bisa ada. Takutnya nanti salah pemahaman. Salah pemahaman itu yang outputnya nanti takutnya bisa mengaku Tuhan, ya lah. Padahal bukan seperti itu yang diajarkan kan. Nah, kalau kita simpulkan, intinya kesimpulannya bagaimana supaya kita bisa selalu mengingat Tuhan. Itu intinya. Dari 10 buku mungkin ini yang awal Pak lah. Dan ini yang paling payah Pak lah. Paling susah, paling payah. Ya. Masterpiece-nya Pak lah. Ya, masterpiece-nya dari 10 karangan buku Pian. Tapi perlu diperjelas. Sebenarnya kan kalau orang biasanya disebut nulis buku gitu kan, dia karangannya sendiri. Adapun kita menulis buku itu meneliti buku-buku orang-orang tua dulu kan. Riset Pak ya. Nah, tuan guru bari. Jadi kita tambah keterangan, mungkin kita beri nama kan. Nah, atau seperti catatan-catatan kaki lah gitu. Nah, itu. Atau kalau kita buku yang dari pengasuh kita kan, ini pengasuh kita Kiai Haji Muhammad Bakhir. Nah, ini kita menulis dari ceramah beliau, terus perintah beliau. Nah, kalau ini ditulis disalin dalam bahasa Arab Melayu. Nah, itu. Iya. Ini ceramah dari guru kita, Haji Muhammad Bakhir. Kalau kitab ini diajarkan ke santri-santri kalau yang seperti ini diajarkan. Yang ini diajarkan. Ini kita ini udah dapat perintah mengajarkan di takhasus di Paringin. Khusus untuk kitab Dia Uzulam ini. Tentang apa ini isi ceramah beliau tentang apa? Tentang kitab Al-Hikam. Al-Hikam Al-Ata'iyah. Dari 10 kitab atau 10 buku yang Pian hasilkan, sebenarnya pesan yang ingin Pian sampaikan itu apa sih Pak? Kenapa kamu mau menulis buku sampai sebegitu banyaknya gitu? Jadi niat sebenarnya menulis buku ini linnafs, untuk diri kita sendiri dulu. Sebab dengan kita menulis itu kita terdorong untuk membaca itu, ini mengembangkan diri. Itu niat yang awal tuh. Dengan menulis kita lebih banyak terbuka pintu-pintu pengetahuan. Seandainya mungkin tidak menulis, kita tidak akan baca buku ini, buku itu, buku ini, buku itu. Betul. Ini dorongan dasar itu dulu. Nah, adapun orang dapat manfaatnya, maka itu hanya sekedar yang lebih dari yang dituju. Nah, dituju untuk memotivasi diri kita. Sebab biasanya kan kalau kita tidak ada kerjaan atau apa, itu kan baca kitab ini bisa malas. Kalau ada yang dituju kan semangat. Nah, karena ada yang menarik gitu. Nah, itu. Ini mesti habis kan. Baca ini gitu kan. Ya intinya untuk diri sendirilah. Gitu. Tapi dalam menulis itu kan Pak pasti ada fase-fase di mana kita lelah. Iya. Nah, itu Pian bagaimana cara menyiasatinya supaya kembali semangat lagi? Soalnya ini kan tulisannya tulisan Arab nih Pak, ya kan? Pasti kan berbeda dengan buku-buku kontemporer yang seperti banyak dipenerbit lah. Yang orang sekarang hanya tulis pakai bahasa kita, bahasa Latin kan. Nah, jadi mungkin kalau kejenuhan itu ya mesti ada lah jenuh itu. Apalagi makin tua umur kan badan mungkin agak sakit. Ditambah Pian mengajar juga. Nah, jadi untuk memotivasi itu pertama kita duduklah berpikir, tafakkur, apa tujuan kita? Merenungkan tujuan kita. Sebab kan power of niat. The power of niat. Ya. Jadi kalau niat itu kan punya power sendiri. Seperti bulan puasa. Coba kalau tidak bulan puasa, nggak makan sehari dari pagi sampai sore, lemes. Tapi kalau bulan puasa ada bersahur, aman-aman. Sebab nawaitunya. Itu. Ya, seperti itulah mungkin kita menuliskan. Kalau ada jenuh ya mesti, ya namanya manusia ada jenuh.
Nah, kita tafakuri apa niatku untuk menulis ini. Kemudian mungkin dibawa refreshing lah. Suka ngopi nggak, Pak? Ngopi. Kopinya kopi hitam atau kopi campur susu nih? Kopi hitam. Kopi hitam. Espresso. Itu biasanya yang membuat pikiran kita kembali lebih jernih, mungkin, Pak ya. Tapi baru aja bisa ngopinya. Sekitar 1 tahun mungkin baru. 1 tahun lumayan lah. Ya. Ada juga, Pak, sekarang kan ini kan era digital nih. Semuanya mungkin serba digital. Ada juga e-book sekarang. Ya. Nah, kalau pandangan Pian sendiri terhadap beredarnya buku-buku di era digital ini, jadi orang tidak perlu lagi nih beli buku konvensional seperti ini. Orang baca buku cukup buka HP, buka PDF, sekarang sudah bisa. Nah, kalau pendapat Pian seperti apa? Kalau pendapat kita tentang e-book atau PDF kan, itu hanya untuk keadaan darurat. Terpaksa. Kalau tidak ada buku konvensional, baru PDF. Sebab pengalaman kita membaca buku PDF, buku e-book ini kan, elektronik buku, itu cepat lupa. Tidak ada interaksi langsung gitu, Pak ya. Kemudian kalau di situ kan menulis ini kan, kalau mau buka halaman yang satu, kalau sudah lewat perlu di scroll lagi kan. Ya. Kalau ini kan bisa dibuka 2. Kemudian kalau kita tulis di sini nanti dibuka kembali jadi ingat. Ada catatan, bisa catatan. Kalau e-book itu sekali pandai catatan, nanti kalau sudah pindah HP selesai. Ya kan? Nah, itu. Kenapa kita lebih senang buku konvensional ini daripada elektronik book gitu. Jadi lebih senang inilah. Adapun masalah e-book, apa kitab kita di e-book kan ya? Mungkin nggak ada niatan belum ada niatan malah. Jadi sejauh ini 10 kitab yang sudah Pian tulis itu bentuknya tetap konvensional. Iya, tetap seperti buku dulu ya. Kalau misalkan ada penerbit mungkin menghubungi. Ada kita teman penerbit ada. Membuat e-book mungkin bersedia, berkenankah atau? Kira-kira tidak. Kita tetap seperti ini aja gitu. Dan e-book ini lebih rentan pembajakan. Nah, itu bahaya kan. Bahaya. Karena kan tersebar di dunia maya, Pak ya. Maya. Semua orang bisa mengakses. Kalau ini kan eksklusif. Eksklusif. Buku cetaknya. Mungkin Pak, terakhir nih harapan Pian mungkin untuk Pian apa kedepannya, kemudian untuk Ponpes Nurul Muhibin apa kedepannya bisa disampaikan ke pemirsa Radar Banjarmasin ini. Jadi ini untuk harapan penulisan buku. Ya, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan buku-buku yang kita tulis ini bermanfaat untuk diri kita, bermanfaat untuk umat. Dan mudah-mudahan kalau semisal seperti kitab Dia Uzulam yang dikarang pengasuh ini itu sudah banyak dibaca di majelis-majelis. Mudah-mudahan lebih banyak lagi lah dipelajari gitu. Dan kita berharap juga seperti kitab yang akan terbit ini I'anatul Muta'allimin yalah. Ila pahami kitab Bisabilil Muhtadin. Mudah-mudahan nanti kitab yang baru terbit ini bisa diterima oleh banyak masyarakat. Amin. Dan bermanfaat. Amin. Nanti kalau sudah terbit, Ulun akan menghubungi Pian. Ya, insya kita Allah. Akan podcast lagi, Pak. Bisa. Semoga Pian berkenan. Amin. Alhamdulillah. Mungkin itu ya pemirsa hasil bincang-bincang Ulun bersama guru Syuhada. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan tentang literasi bagi pemirsa semuanya. Terima kasih. Ya. Bagi Guru Ahmad Syuhada Al-Alabi, menulis bukan sekadar menghasilkan kitab. Menulis adalah cara menjaga tradisi ilmu dan menguatkan tauhid di tengah masyarakat.